Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap fakta-fakta terkait operasi tangkap tangan atau OTT yang menjerat Gubernur Riau, Abdul Wahid, meski identitas tersangka resmi belum diumumkan. OTT ini berkaitan dengan dugaan pemerasan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pimpinan KPK telah melakukan ekspos kasus pada malam sebelumnya dan menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Penetapan tersangka akan diumumkan dalam konferensi pers hari ini, termasuk jumlah tersangka dan identitas lengkapnya. Dalam OTT ini, KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai sekitar 1,6 miliar rupiah. Uang ini terdiri dari rupiah yang diamankan di Riau, serta pecahan dolar Amerika dan pound sterling yang diamankan di Jakarta, termasuk di salah satu rumah milik Abdul Wahid. Uang ini diduga terkait sebagian penyerahan kepada kepala daerah dalam dugaan kasus pemerasan tersebut. Budi menjelaskan bahwa OTT menjerat 10 orang, termasuk Abdul Wahid, dan menangkapnya di sebuah kafe di Riau setelah tim KPK melakukan pencarian dan pengejaran. Bersama Abdul Wahid, KPK juga mengamankan seorang berinisial TM. Seluruh pihak yang diamankan saat ini masih menjalani pemeriksaan di KPK. Dalam penanganan kasus ini, KPK mengungkap modus yang disebut istilah jatah preman. Modus ini diduga melibatkan pemotongan persentase tertentu untuk kepala daerah dari anggaran yang dikelola, termasuk di Dinas PUPR. Detail lebih lanjut mengenai kasus dan modus operandi akan dijelaskan secara rinci oleh KPK dalam konferensi pers. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Caimin, menanggapi kabar ini dengan menunggu pernyataan resmi dari KPK. Ia menyatakan akan mengikuti keputusan lembaga anti rasuah terkait kadernya, Abdul Wahid. Terkait permintaan bantuan, Caimin menyebut belum ada permintaan dari pihak terkait dan akan menunggu keputusan resmi KPK terlebih dahulu. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat tinggi daerah dan dugaan praktik pemerasan yang berkaitan dengan anggaran pemerintah. Penentuan status tersangka oleh KPK akan menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum dan menegakkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seluruh proses pemeriksaan dan penanganan kasus ini menekankan komitmen KPK untuk menindak dugaan korupsi secara transparan, menyeluruh, dan sesuai prosedur hukum. Masyarakat menanti pengumuman resmi KPK untuk mengetahui siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka dan langkah hukum selanjutnya yang akan dilakukan. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.